berkata, "Ana bikin masjid ini dari kantong ana sendiri. Apakah antum kira dengan memberi uang antum bisa mengatur-ngatur pekerjaan ana?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Habib Anis merenovasi Masjid Ar-Riyad, membuat zawiyah, rumah serta toko-toko di depan itu semua dari kantong pribadi beliau sendiri, tidak meminta-minta dari para pengusaha atau membuat proposal bantuan kepada para penguasa pemerintah. Pernah suatu ketika datang seorang pengusaha sukses menemui Habib Anis dan membawa satu buntalan besar berisi uang, masih baru dan masih ada label jumlah uangnya dari bank tertentu. Hanya Allah yang mengetahui berapa banyaknya. Saat menerima segepok uang itu, Habib Anis hanya tersenyum. "Terima kasih," kata beliau sambil memerintahkan keponakannya membawa uang-uang tersebut ke dalam kamar beliau. Oleh keponakan beliau itu, buntalan uang diletakkan di samping pintu kamar. Setengah hari kemudian, saat sesudah jamaah sholat di masjid, tampak si pengusaha memandangi lama jendela masjid serta kusen-kusennya. Tiba-tiba di hadapan Habib Anis, dia berkata, "Habib, alangkah bagusnya jika jendela serta kusen-kusennya diganti yang baru, yang begini, yang begini." Mendengar ucapan tersebut, Habib memerintahkan keponakannya untuk mengambil kembali buntalan uang dari dalam kamar. Pemuda itu menyaksikan uang-uang itu masih tetap pada tempatnya semula. Tampak Habib Anis seharian di dalam kamar, sama sekali tidak menyentuhnya, membukanya, apalagi menghitung berapa jumlahnya. Begitu uang sudah ada di hadapan pengusaha tersebut, beliau menyerahkannya kembali kepada si pengusaha sambil berkata, "Ana bikin masjid ini dari kantong ana sendiri. Apakah antum kira dengan memberi uang antum bisa mengatur-ngatur pekerjaan ana? Ini uang ana kembalikan." Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, si pengusaha sontak menangis dan dengan nada menyesal dia meminta maaf atas kelancangan dirinya dan meminta dengan sangat agar Habib sudi menerima kembali sedekahnya. Tetapi Habib tetap menolak. Soal rezeki, Habib Anis sering memberi nasihat untuk banyak-banyak membagi rezeki kepada sesama, bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Beliau sendiri terkenal seorang yang dermawan, terutama saat-saat bulan Ramadan dan Lebaran. Para tukang becak dan tetangga-tetangga beliau tahu benar tentang hal ini. Dan memang bersedekah itu selalu saja membawa berkah. Tidak ada ceritanya seorang yang gemar bersedekah hidupnya morat-marit.
justru yang ada hidup tambah berkah dan rezeki malah selalu bertambah dan melimpah ruah. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita karomah Habib Anis Al-Habsyi Solo. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.